Oke, halo semuanya, kembali lagi sama aku di Modpack KI Factory 3. Dan ya, seperti biasa kita akan membahas mod-modan lagi. Tapi sayangnya aku ada kabar buruk sih untuk hari ini, yaitu sebenarnya ini adalah recording kedua dari Modpack ini untuk episode ini. Yaitu kenapa? Karena ketika aku lihat hasil recordingnya, malah kayak gini pula. Kita tarik semua itemnya, dia bakalan nampilin satu item itu tetap. Dan ya terpaksa aku akan buat video penggantinya untuk awal-awal. Tapi kabar baiknya itu nggak untuk semua durasi. Di pertengahan akhir dia mulai kembali normal ya. Jadi hanya kira-kira tengah awal lah yang hilang, yang ya tampilannya kayak gitu. Jadi ya untuk menggantikannya, aku akan record lagi. Ini ada record kedua yang akan kejelasin aja apa yang aku lakukan di pertengahan awal video itu. Yang sebenarnya juga nggak terlalu belum benar-benar masuk sih ke modnya. Jadi tenang aja. Nah, jadi aku akan bagi ini jadi 3 part. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi untuk part pertamanya, di sini aku niatnya aku pengen ngeliat dulu lagi achievement book nih. Jadi coba kita lihat achievement booknya. Yang sebenarnya kalau kalian lihat mungkin nggak terlalu banyak perubahan, cuman ini doang. Ya, aku cuman crafting iron sheet karena setelah aku lihat semua quest ini susah banget untuk dikerjakan. Oh, Enderman-nya tiba-tiba muncul. Ini susah banget untuk dikerjakan. Contohnya kalau misalkan kita cek dari Mythical Agriculture yang sebenarnya sudah kita jelaskan di beberapa episode sebelumnya, 2 episode sebelumnya kalau nggak salah. Yang intinya misalnya kita disuruh bikin diamond sheet, yang diamond sheet itu tier 5, yang butuh premium, yang kalau kalian ingat di episode Mythical Agriculture kita butuh 4 tak imperium, tier yang paling rendah yang bisa kita dapatin. 4 tak untuk cuma dapat 1 ini doang, sedangkan kita butuh 8 plus yang lapis-lapis ini. Jadi ya kita butuh banyak imperium, terus juga untuk armornya lebih susah lagi. Lihat aja, yang mungkin ini nggak terlalu susah, memang agak berlapis, tapi yang susah ini nih. Nether star dan berlapis-lapis juga itu dengan resource yang sulit juga. Oh ya, ini mungkin aku tampilannya agak gini aja supaya nggak spoiler sebisa mungkin ya. Mungkin bakal agak spoiler juga, tapi nggak masalah. Jadi ya aku tetap aja di tampilan seperti ini saja ya. Mungkin akan aku tunjukkan juga ya apa yang sudah aku lakukan tadi di awal durasi video ya. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk nggak dulu melanjutkannya. Cuman Iron Sheet, karena Iron Sheet memang nggak terlalu sulit, tier 3 dia. Yang kira-kira butuh 2 tak cukup ya. 2 tak lebih lah. Imperium udah cukup itu untuk bikin Iron Sheet. Jadi ya kita akan lanjut langsung ke part 2-nya. Wow, aku malah spoiler pula. Sorry. Oke. Untuk part 2-nya aku bikin jangan tetap saya please. Jangan tetap saya. Oke. Yang aku habisi dulu biar gak kemana-mana. Oke. Yang kedua, ini aku bahas yaitu ini. Mobil banyak masuk. Jadi kalian bisa lihat ada ini apa ini? Kalau kalian ini dari mod drawer, storage drop modnya. Ini adalah mod yang akan sangat banyak kita temukan, mod untuk penyimpanan mirip dengan chest, tapi bedanya adalah dia itu memang cocok untuk item-item yang sejenis gitu. Sejenis tapi banyak. Dan ini ada beberapa tipe
tipe ada yang satu, ini satu item 1x1, kemudian ada yang 1x2 untuk 2 item masing-masing 16 slot, kemudian ada yang 2x2, ada yang controller, ada yang drawer. Ini untuk biasanya untuk ingot ya, ingot yang logam gitu, yang ada form untuk bloknya dan juga untuk nuggetnya. Jadi kalau misalkan kita mau crafting blok kan harus crafting manual. Nah, ini kita bisa taruh iron mix ini, dan kali kita bisa langsung dapat versi blok sama versi nuggetnya, fungsi kita muncul di sini. Dan controller ini intinya bisa nge-connect draw yang ada di sekitarnya, yang harus dari mod ini tentu saja ya. Ini bukan draw tapi drawer. Ini versi nggak tahu ini versi apa, tapi ini yang asli ini. Ini untuk penyambungnya, ini juga untuk penyambungnya. Nah, kira-kira gini cara makainya. Jadi kalian lihat di sini satu item apa kita punya item template banyak banget kan dari hasil farm ini. Kita taruh dia di sini. Dia ada ambil drop. Nah, kita mau taruh dia, kita tinggal klik kanan saja dia. Klik kanan. Nah, masuk dia. Dan kalau mau masuk sekaligus kita bisa klik kanan terus, dan semua rotan di inventory akan langsung masuk ke sini. Dan kalau kita mau ambil, kita klik kiri, kita tabok ini, kita tabok dan dapat rotan plate satu-satu. Atau kalau mau sekaligus tetap kita shift ya, kita shift ke kiri, langsung ambil semua. Jadi sangat convenient ya, sangat gampang makainya. Juga untuk loot bag, tapi sayangnya karena loot bag ini taknya cuma satu, jadi dia ya paling maksimal cuma 32, yang aslinya kan 32, tapi ini karena satu taknya cuma satu, jadi cuma 32 gitu ya. Dan tapi ini bisa di upgrade, jadi ini ada upgrade nya juga yang mungkin bakal aku bikin aja langsung. Aku lihat bawah biar kalian nggak usah ngeliat ya. Oke, jadi ini ada upgrade nya, ini ada kali 2, kali 3, paling maksimal yang emerald kali 13. Ini kayaknya dimodif sama modnya, aslinya harusnya 16 ya, angkanya nggak kayak angka setan gitu. 13 aslinya 16. Ini iron juga harusnya beda, tapi nanti kita lihat ya di versi yang aslinya itu gimana. Oke, bukan 13 sih, 32 mungkin ya. Kita cara bikinnya kita bikinnya iron ya, karena yang gampang nih. Cara bikinnya ya cukup pakai iron, tick, dan juga upgrade template. Upgrade template juga gampang, cukup pakai tick dan juga dikelilingi drawer. Drawernya juga terserah, 1x1, 1x2, 2x2 bisa. Mungkin aku bakalan coba bikin aja ya langsung. Kita butuh tick yang lumayan banyak. Kemudian kita bikin yang drawer kali 1x1 aja. Sebenarnya enaknya sih yang 2x2, jadi bisa langsung ini satu dapat 4 gitu ya. Tapi ya karena aku kekurangan wood, jadi bakal aku bikin aja ini. Kemudian kita keliling pakai tick, dapat upgrade-nya. Dan kita ambil iron-nya. Kita upgrade saja. Oke. Dan coba kita ke drawer-nya, kita bisa klik kanan dia. Kita lihat di bawah lain dia ya, bukan 30 tapi maksimalnya 36. Oh, ya kalau nggak salah dia bisa kita klik kanan, klik kanan, kita bisa lihat detail dari drawernya, upgrade-nya sama jumlah itemnya ya. Jumlah item yang nggak cuma yang dalam dan kita bisa ininya lagi tinggal diambil sama soalnya dia agak pandang dulu, dia ambil langsung aja semuanya ada di sekitarnya. Jadi ini banyak banget bisa loot bag-nya, juga banyak banget. Oke, ini udah mau penuh lagi.
Kode yang kalian lihat di ini bisa sekaligus masuk di inventory ini bukan mod ya. Ini kalau kalian nggak tahu di Minecraft Vanilla pun ada settingnya. Kalau kita jadi 2 kali aja itemnya. Ini semua langsung aku tanam cepat. Nggak ada modnya. Jadi kalian coba aja di Minecraft yang tanpa mod ya ada. Cuman memang di Minecraft yang Vanilla jarang punya item cepat. Oke, langsung saja kita progress. Nah, itu yang untuk kedua, yaitu kita bahas tentang storage drawer. Dan ketiga, ini adalah yang drone cuman mod yang sampingan karena dia nggak sampai, nggak sampai satu halaman juga sih, dari sini sampai sini doang. Dan juga ada ini key ini untuk unlock drawer. Jadi item yang kalau misalkan item di dalam drawernya kita ambil semua, drawernya bakal balik kosong dan bisa terima apa aja. Tapi kalau kita lock, yang kita masukin itu harus item yang sebelumnya kita masukin gitu ya, kita lock gitu. Jadi item yang lain nggak boleh kecuali yang item yang sebelumnya kita ambil gitu dari drawernya. Mungkin nggak akan, mungkin jarang aku pakai, tapi mana tahu kita pakai gitu kan. Di modpack selanjutnya, itu ya, sabar saja. Concealment key ini untuk hide, menyembunyikan tampilan itemnya. Ini biasanya untuk biar nggak nge-lag gitu ya. Karena kadang tampilan item yang muncul item rotten flash itu kadang bikin nge-lag gitu, jadi bisa kita hilangkan itu. Kadang ada yang pakai kayak gitu kan. Kalau kalian pernah lihat gitu. Personal untuk nge-protect dari buat kalian yang pelit, bisa nge-protect dari ya player lain, jadi player lain nggak bisa ambil. Tapi belum pernah aku pakai sih karena ya aku cuma sendirian di sini ya. Set. Dan quantity untuk nge-hide storage label quantity-nya ya. Jadi ya kalian bisa lihat ada deskripsinya di sini. Kemudian juga ada technique tape. Ini untuk bisa ngambil drawer tanpa harus isinya itu luber gitu ya. Kalau biasa kita hancurkan crate-nya ini misalkan, semuanya bakal langsung keluar. Tapi kalau drawer kita bisa tape dia dulu. Kalau kita hancurkan, isinya akan tetap ada di sana gitu ya. Oke, langsung saja kita ke part yang ketiga. Ini mod yang sebelumnya aku bilang mod yang sampingan doang, nggak terlalu besar ya, karena cuma segini doang. Yang ingin ku bahas itu sebenarnya ini, mod extra utility. Ini adalah mod yang menjadi intisari dari kita. Latar belakangnya untuk ini sebenarnya udah spoiler sih. Jadi latar belakangnya karena kita nggak bisa pakai premium armor untuk terbang. Karena kalau kalian nggak tahu, premium armor ini bisa kita gunakan untuk bisa terbang. Nah, tapi ada satu lagi cara biar kita bisa terbang tanpa kita perlu armor itu, yaitu kita bisa pakai ini dia, enduring. Ini item yang bakal kita craft di episode ini. Jadi ya kita akan lihat bagaimana perjuangannya untuk bikin ring ini, karena susah juga ini bikin ringnya ya. Dan mod Attributive ini intinya mod yang intinya cuma quality of life sih. Mod yang cuma memudahkan kita. Ada beberapa generator, ada beberapa pipe. Ini untuk membunuh mob otomatis gitu, kayak yang pipe yang itu. Yang itu kan dari mob grinding itu kan. Ini ada yang dari Attributive. Kemudian ada compress yang bisa di compress. Kalau yang compress itu dari compressum dari episode 1. Tapi ini ada yang versi Attributive-nya yang bisa di kompres terus sampai padat banget ya, sampai 43 juta, bayangkan itu. Kemudian juga yang juga pernah kita pakai di episode sebelumnya, yaitu ini transfer node. Ini juga disuruh dipakai oleh achievement book kita. Jadi yang intinya ya dia bisa nge-transfer item atau fluid atau energi ke tempat lain gitu ya, yang kita pakai di garden cloud kita sebelumnya. Dan juga transfer node untuk yang transfernya gitu ya, kabelnya gitu. Oke. Nah, di sini kita mau ke engineering-nya gitu ya. Pertama-tama kalau kita mau masuk Attributive 2, sini ada dua
hal yang penting, kita perlu yang namanya itu nih resonator yang nantinya akan jadi cikal bakal untuk yang namanya grid power. Mana ya? Ini dia. GP, power given GP. GP ini panjangannya grid power. Ini energi yang menarik karena nggak seperti energi yang di immersive engineering itu. Dia energi itu bisa diambil dan bisa habis gitu ya. Sementara kalau grid power dia nggak akan habis, tapi dia apa ya? Kalau misalkan kita istilahnya grid power kita nggak cukup, ya nggak akan jalan gitu ya. Nggak akan jalan mesin-mesin yang butuh gitu. Dan untuk bisa nyampe kita butuh resonator yang cara craftingnya pakai redstone block resonating redstone crystal dan iron ingot seperti biasa. Kemudian kita butuh redstone dan dikelilingi oleh ender chap. Nah, ender chap ini adalah kalau kalian perhatikan ya, ini potongan dari ender pearl yang kita pakai glass cutter yang cara crafting juga gampang aja gitu ya. Jadi ya tinggal kita crafting, kita dapat resonator. Di sini sudah ada resonatornya. Dan untuk power awal, karena kita belum punya generator, kita bisa pakai ini dia, manual mill. Ini cara crafting juga gampang. Tadi resonating crystal, polish stone yang dari Actual Utilities. Cukup pakai stone brick. Jadi stone kita crafting jadi stone brick kita crafting lagi jadi polish stone gitu. Jadi 2 lapis itu craftingnya. Bentar ya. 2 lapis craftingnya mana tadi? Nah nih. Dan redstone gear cukup redstone torch. Jadi kita memang butuh lumayan banyak redstone. Makanya nanti aku ngebikin kalau nggak salah barengan sama iron sheet ya, aku bikin redstone sheet juga. Gitu ya. Biar kita bisa dapetin banyak redstone gitu. Oke, kita bikin manual mill-nya, kita bisa sini ada sebenarnya manual mill di sini. Kita klik kanan aja, ya namanya juga manual gitu. Kita klik kanan, dia akan muter dan otomatis ngeproses apa yang di resonator ini. Kenapa kita butuh resonator? Kita butuh namanya ini, tone burn. Jadi kalau mau kita dapetin grid, nama generatornya itu namanya mill. Nah, mill. Jadi ada berapa macam? Ada 6 macam. Ini manual mill yang pertama. Kemudian ada yang Dragon Edge mill yang paling terakhir, yang paling susah. Karena kita, ya kalian lihat sepinya aja udah membingungkan. Dan dia juga butuh Dragon Edge ya, kurang apa lagi gitu. Kita butuh ngebunuh Dragon dulu baru kita bisa pakai ini. Meskipun memang dia pakai GP-nya paling gede, 500 gitu. Sementara kalau misalnya kita bisa lihat mill yang lain sih cuma 4 ya. Ini 1 gitu. Jadi ada fire, ada lava. Fire ini pakai api, lava ini pakai lava, ya jelas. Water mill ini yang akan kita pakai di sini karena emang yang ku bilang paling bagus gitu ya di antara yang lain. Karena satu meskipun Gigi ya bilangnya 4, tapi ini sebenarnya 4 per sisi gitu. Sisi yang bisa dipakai itu cuman kiri kanan depan belakang. Kalau atas bawah dia nggak bisa dipakai. Jadi 4 sisi dikalikan 4 jadi dapat 16 GP gitu. Dan juga wind ya pakai udara gitu. Dan masing-masing ini kita butuh namanya tone burn, dan tone burn itu butuh polytone yang kita perlu kasih resonator gitu ya. Jadi kita kasih polytone-nya di dalam, kita puterin manual mill-nya, dan dia akan ngeproses dia kalau misalkan GP-nya udah cukup gitu ya. Kan dia manual mill ini dia nggak langsung 15, dia harus naik dari 1, 2, 3, 4 sampai 8. Dia balik lagi jadi 1, tapi tone burn-nya jadi 1 gitu istilahnya. Oke, dan setelah itu kita udah bikin motor mill-nya. Kalian bisa lihat di episode-nya kalian bisa lihat di episode itu aku bikin water mill, dan water mill-nya ada di sini ya. Nah, water mill-nya ada di sini. Jadi kalian bisa lihat satunya ngasih 16 GP. Kenapa kita butuh GP? Karena aku lupa bilangnya. Kenapa kita butuh GP? Karena kita engineering dia butuh GP. Dan engineering ini dia cara bikinnya berlapis-lapis ya, dari yang lebih rendah flying squid, yang lebih rendah lagi paling rendah chicken wing ring, bukan makanan. Ini yang ring yang
istilahnya tier paling rendah ya. Jadi ini butuh GP dan nggak cuma itu, ini juga ada yang butuh GP juga ini. Ini upgrade untuk transfer node-nya, dia butuh GP juga. Biar lebih cepat dia proses transfer node-nya ya. Oke, jadi GP ini udah selesai kita bikin. Kita udah alirin dengan air dan akhirnya kita dapat 16 GP per milnya. Ini ada 4 mil ya. Apalagi aku lupa. Oh ya, dia juga nggak bisa di air yang tenang. Kalau di air yang tenang kayak air ini dia nggak akan ngeproses. Dia perlu air yang mengalir kayak gini. Makanya kalau desain yang biasa aku pakai yang kayak gini, air di sini, di pojok-pojok gitu ya. Ini dan harusnya nih jalan otomatis ini. Ini udah jalan, nggak perlu kita ini lagi. Ya ini sebenarnya cuma buat pemulahan aja sih biar bisa kita bikin watermill 1. Setelah itu kita udah otomatis gitu, nggak perlu kita pakai lagi. Ini kalau dibuang ya silakan tapi ya kita nggak akan, kita simpan aja lah buat kenang-kenangan. Dan kita mungkin bikin ringnya dulu. Kita butuh lasso. Tadi butuh, karena kita butuh 2 lasso. Harusnya kita bikin 1 nugget, 1 dan kita butuh 8 gold nugget dan 8 string. Dan dia butuh EP 8 ya. Jadi coba kita crafting. Perhatikan baik-baik, EP ku 61. Kita ambil 1. Jadi 5, 3, 4, 5 ya. Rip 16 piece, tapi nggak apa-apa. Kita sudah dapat lassonya dan di kita mulai crafting ringnya ya. Oke, kita ambil chicken 1. Kita butuh chicken 1. Nah ini chickenku udah sisa 2 ya. Chicken yang biasa, tapi nggak pasti dari ini bisa kita, bukan yang ini ya, dari yang ini bisa kita taruh ke situ dan jadi ayam biasa gitu, jadi nggak apa-apa. Oke, kita ada punya chicken dan kita bakalan, ini udah mau jadi, mungkin aku bakal ambil dulu mealnya, tinggal 1 lagi mealnya ya. Ini udah nggak terlalu penuh kayaknya. Kayak masih butuh sih. Kita ambil dulu ring yang paling awal mana? Ini dia. Ring yang paling awal ini chicken wing ring, bukan makanan. Kenapa chicken wing ya? Kayak makanan sih. Dan kita butuh 2 feather, kita butuh 2 ini resonating crystal. Di fun fact di Minecraft biasa, kalau misalkan kita main Minecraft biasa, atau sebenarnya di sini ada juga sih, kalau kalian main redstone ore, kita hancurkan redstone ore, ada kemungkinan kita dapat ini. Aku nggak, itu mungkin tergantung modpack sama versi mungkin ya. Ada kemungkinan dia dapat ini gitu. Dia nggak perlu kita butuh ender pearl atau redstone banyak-banyak gitu. Dan kita udah dapat nih chicken wing ring fight of the majestic beast. Ini cuman butuh magic GP 1. Dan intinya ya ini masih versi yang paling rendah sih, atau yang paling lemah mungkinnya. Intinya dia ya kita jadi punya kemampuan ayam, yaitu kita bisa flow fall. Di versi ini belum ada flow fall, belum ada potion of flow fall. Tapi di sini kalau mau flow fall bisa pakai ring ini. Tapi sini fungsinya nggak terlalu wah sih kalau gitu. Kita jatuh sana juga bakal mati gitu. Kalau misalkan kita pakai ini pun juga. Jadi ya kita perlu upgrade tentu saja ya. Dan aku bakalan ambil dulu watermillnya. Kita setting, aku bakal setting dulu watermillnya bentar ya. Kita kembali lagi mungkin ya. Aku
aku setup ini 4, 3 untuk otomatisnya. Tinggal taruh aja. Dan kita perlu ngasih air untuk masing-masing ya. Aku taruhnya di belakang kandang hewan ya, kandang ayam. Dan ya aku lupa. Oke. Apa? Aduh, ini agak merepotkan. Ambil lagi. Yuk. Tuh. Dan ya, jadi akhirnya dapat 64 GP Great Power. Dan ya aku bakal tidur dulu bentar ya. Nih aku botnya jatuh kayaknya itu. Ya lah, udah. Oh enggak. Coba. Kamu. Atau aku yang masukin dia. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk naiknya kita butuh diamond. Ya, aku lupa kayak. Ya, aku butuh diamond. Oke, mungkin bakal aku keep aja kali ya untuk pengambilan diamondnya biar nggak lama-lama kali gitu. Bentar ya. Oke, tapi daripada aku daripada aku lama-lama, mungkin aku bakal lakuin sesuatu dulu. Aku mau masuk ke quitnya dulu. Aneh, kita butuh quit. Kalau misalkan kalian pernah lihat nggak ya? Quitnya itu kadang-kadang muncul di sini dan dia jatuh aja ke void. Jadi ini bakal aku pakai untuk ambil quitnya nanti. Dan di sini juga bakal aku kasih lihat tentang angel blocknya, ya. Nanti ya. Angel blocknya gampang saja bikinnya. Obsidian, feather, sama gold. Kita ambil obsidiannya. Gold. Obsidian kemana? Obsidian belum aku ambil kayaknya. Sudah. Kita ambil aja obsidiannya. Sip. Dan feather 2. Sip. Kita crafting angel blocknya. Nah, ini bakal aku ilustrasikan gimana pakai angel blocknya. Tinggal kita taruh aja di air block atau di blok udara dan langsung ketaruh dia. Nih ya. Duduk. Botku juga nih. Aduh. Botku nggak keambil. Mana botnya? Sorry. Ini aku bukan ini. Aku hilangin dulu. Kamu. Pada chatnya itu. Berbench. Enderman. Dan HP-ku hilang semua dong jadinya. Ya, udah. HP udah banyak-banyak dikumpulin itu malah hilang lagi. Ya udah, kita langsung aja kita bikin nya. Oke, ambil dulu. Airnya banyak banget ya dari chicken nih. Lumayan lah gitu ya. Ini belum menetas juga, udah mau menetas. Oke, ke ini. Aduh. Langsung saja, aku bakal butuh banyak blok sih. Kita banyak-banyak kali sih mungkin. Ya udah, ambil aja. Oke, kita bakalan coba terjun. Oke, kita taruh di
Ketinggian 30 mungkin. Di sini lah. Kita tinggal taruh saja. Boom. Nah, ini dia. Langsung ke taruh nih. Ini bukan ditaruh di air, bahkan di air pun nggak bisa ditaruh kan. Ini langsung kita taruh di udara. Jadi langsung saja kita bikin platformnya biar quicknya bertahan gitu ya. Bertahan. Biar quicknya nangkring dikit gitu. Oke. Salah nih harusnya aku. Ini keambil nggak ya? Please keambil please. Aduh. Ya, yaudah. Gampang sih bikinnya. Tapi ya sudah kita relakan aja. Kita perlu quicknya ya. Sama incaknya juga. Dia butuh incak. Kita butuh incak juga itu. Bikin platformnya dulu. Dan mungkin aku bakalan agak nunggu sampai ini. Aku nggak tahu apakah aku di sini quicknya bakal spawn. Kalau kita ya jatuh. Baru cukup bilang langsung spawn dia. Tapi perlu ku taruh air bawahnya biar nggak pada mati kayak tadi. Kita dapat incaknya ya 13. Mungkin bakal ku tunggu dulu bentar ya. Harusnya nggak begitu lama kali sih. Ini dia langsung muncul. Langsung ku ambil aja ikutnya. Dan kita naik. Oke. Ada 2 mob lagi yang bakal kita tangkap di sini. Kita butuh untuk yang apa ya? Yang terakhir ya. Final fish. Kita butuh bed. Mana ya? Kita butuh bed sama gas. Bed mungkin pernah kita lihat di mob farm kita. Coba. Mudah-mudahan masih ada sih. Ini bakal ku taruh mungkin di sini dulu ya. Iya. Mungkin bakal kembali lagi ke sana buat ngambil incaknya karena kita butuh 4 ya incaknya. Mudah-mudahan masih ada sih. Tapi ini bakal banyak. Ini dia langsung aja kita ambil. Dan bakal ku bersih dulu bentar. Atau enggak usah nanti dulu. Oke. Nextnya kita butuh diamond ya. Jadi mungkin aku bakal ngumpulin banyak-banyak diamond kalian biar ku bikinin cheatnya. Biar ya jadi itu. Tapi itu banyak juga sih cheatnya. Streamnya maksudnya. Ya mungkin kita lihat ya. Kita bakal bertemu kembali ketika kita udah dapat banyak resource-nya ya. Oke, aku udah sempat grinding sebentar dan kita balik lagi. Ini aku udah ngumpulin main banyak diamond. Yang sebelumnya aku bilang aku bakal bikin diamond sheet tapi nanti saja dah ya. Karena memang banyak. Dan aku juga udah upgrade ke tier 4. Tier 4 ya seperti biasa butuh superium yang masing-masingnya itu butuh 1 tak superium segini gitu ya. Dan sini aku pengen bikin cheat untuk 2 komponen penting untuk garden close itu, yaitu copper dan juga glowstone ya. Ini aku juga sempat nge-grinding glowstone dikit. Tadi sempat nggak cukup. Coba kita cek sheetnya, bentar ya. Mana sheet? Copper tier 2, glowstone kalau salah tier 3 ya. Ini bukan aluminium berat. Ini dia glowstone. Glowstone tier 3, oke. Dan kita butuh property cap lagi. Ini bakal karena property cap ini sayangnya nggak ada recipe lain gitu. Jadi mungkin aku bakalan mau gak mau harus pakai automatic chip sih. Kalau sebelumnya aku bilang mungkin kita nggak akan pakai automatic chip, tapi mungkin untuk Imperium khususnya kita bakal perlu automatic chip ini ya, auto chip namanya. Tapi itu nggak akan kita pakai sekarang tentu saja, karena itu bakal butuh progress dulu.
kita butuh progress dulu. Jadi sekarang kita bikin dulu sheetnya. Kita bikin T1, masing-masing bikin T2. Bentar ya. Kita bikin T2. Dan satunya kita bikin T3 untuk glowstone. Dan ini aku ubah dulu jadi glowstone yang biasa. Dan aku butuh 4 lagi. Prudentium, essence, dan kita bikin copper sheet. Kita ambil essence-nya, crafting copper sheet, dan kita ambil glowstone-nya. Nah, kita butuh glowstone untuk bikin lantern untuk garden cloth-nya. Kita langsung crafting dua-duanya. Oke. Dan ini ada insect 46, banyak banget ya. Karena questnya banyak yang jatuhan di sana. Jadi ya aku bakal ganti dulu nih. Biar aku dapetin resource-nya dulu, baru nanti aku pakai buat perbanyak ini ya. Apakah bakal oke atau naik episode, kita lihat ya. Dan jadi langsung saja progres kita yang ketunda tadi, kita langsung lanjutkan saja. Kita pakai ini dan satu lagi endopore. Nah, dapatlah nih Ring of the Flying Squid. Ini ring tingkat 2. Yang di sini kita udah bisa, nah lihat, kita udah mulai bisa terbang, tapi ini terbangnya agak gimana ya ngomongnya, agak pelan-pelan gitu ya, bukan kayak terbang di creative mode gitu. Dan dia ada terbatas, kalian bisa lihat bar di bawah, di atas aku itu terbatas banget. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi ini bisa jatuh nih. Dan juga ini kita masih kena fall damage tentu saja. Kalau misalkan kita tinggi-tinggi, jadi harus hati-hati sih. Kalau misalkan habis tengah jalan terus nggak ada tempat buat charge-nya, ya habis lah kita. Nah, yang tier ini yang bakalan di sini, yaitu kita perlu ini dia engineering yang versi yang kita inginkan, yang bisa benar-benar terbang kayak game mode kreatif. Yang ribet ini Curse Lasso. Kenapa? Karena kita cek resepnya, kita butuh namanya itu Drop of Evil dari Utility juga rupanya, dari mod yang sama dengan engineering. Dan kita cek dia dapatnya dari Wither, a rare drop from Wither Skeleton, yang artinya mau nggak mau kita harus berburu Wither Skeleton di Nether ya. Kita lihat Nethernya tadi kosong, tapi tenang aja, di sana Nether Portal masih ada. Jadi kita masih bisa nyari, meskipun memang kita perlu beresiko, karena kita kan main-main di ruangan yang benar-benar kosong gitu. Kita harus tentu saja ya, kita bakal banyak pakai blok di sini. Dan oh ya, ini penting juga, ini juga alasan kenapa aku ngecek Chang ini kan. Jadi intinya cheat dari Minecraft-nya itu adalah dia cuman nge-update Chang di sekitar playernya. Jadi kalau misalkan kita mungkin pergi jauh-jauh ke sana, Chang sini mungkin nggak render. Dan kalau misalkan nggak render, grid powernya bakalan hilang karena sumber dari grid powernya cuma di sini doang. Jadi ketika kita sana dan kita anggap pakai yang paling tinggi itu, ya di tengah jalan langsung putus dan ya jatuh ke bawah. Jadi kenapa? Jadi gimana caranya biar grid power ini tetap bisa digunakan gitu ya? Nggak cuman kita pergi jauh, kita bahkan bisa gunakan ini di Nether atau di End bahkan. Kalian bayangin lawan Ender Dragon tapi sampai terbang-terbangan, kan enak banget kan, bisa balapan sama Ender Dragon-nya. Tapi kita perlu cara biar bisa update Changnya terus-menerus tanpa kita perlu ada di sekitarnya. Yaitu gimana caranya? Ada di istilah mod itu namanya adalah Chang load. Jadi kita bisa nge-force atau ngepaksa Changnya itu tak update terus meskipun kita nggak ada di sekitar. Yaitu sebenarnya kalian sempat pernah lihat di
episodeku tentang chicken, yaitu kita coba cek chunk. Bukan mokchang, bukan ini juga, tapi yang ini chicken chunk, chicken chunk. Ini salah satu cara buat nge-load chunk ya. Ada yang pakai ini ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ini yang kecil kalau nggak salah update 1 chunk, dan ini update kalau nggak salah 3x3 gitu. Dan ini bakal jarang kalian lihat sih di mod-mod selanjutnya, karena kita ada alternatif lain. Bisa pakai ini, tapi sayangnya ini kita butuh tim ya, yang mungkin bakal agak ribet. Jadi kita bisa pakai ini saja, dan kita butuh diamond lagi. Oke lah, kita pakai saja. Cara crafting juga nggak terlalu ribet sih. Agak boros kok, cuma nggak apa-apa. Ini jaga-jaga aja biar nggak jatuh ke nether ya, di nether ya. Mungkin aku bakal pakai ini juga, karena level juga nggak terlalu sulit sih. Nah, oh ya, kita butuh obsidian juga ya, bentar ya. Ini harusnya aku bikin ini sih, automatic. Tapi nanti kita lihat ya. Kita ambil satu lagi. Oke. Ini selain buat nge-dry juga bisa buat gantung sih. Jadi aku mungkin nggak bakal pakai ini drying rack, karena kita udah punya resource langsung. Ya kita pakai ini aja dah. Dan kita juga punya watering can kan buat mempercepat apanya, dan juga bone meal juga. Oke, langsung saja kita bikin. Kita butuh blend pattern. Ini woodku bakalan habis ini, udah mulai habis. Tapi nggak apa-apa. Di wood ini pun juga ada efeknya loh, beri. Jadi kalau misalkan mau dapetin kayu, nggak perlu harus nabung pohon lagi berulang-ulang. Yang sebenarnya yang bikin aku males numbuhin pohon, ambil kayu dari pohon itu ya leafnya. Leafnya kita nggak punya mod yang namanya fast decay buat buat leafnya decay dengan sangat cepat gitu. Jadi kita mau nggak mau mungkin aku bakalan pakai ini aja deh. Pakai sheet aja, lebih gampang. Dan sekaligus bisa dapat banyak gitu. 3 dapat 16 kan kalau kalian lihat. Oke, kita bikin booknya. Ini cara crafting book alternatifnya. Kemudian kita bikin enchanting table. Dan kita bikin chunk loader. Dan ada namanya load loader, pot loader maksudnya. Dan juga ada banyak enderman yang berkeliaran juga yang kalian lihat. Oke, kita bikin pot loader. Dan kita download download kita di sini. Kita bisa cek chungnya lagi. Aku bakal taruh di sini satu, dan taruh di sini satu. Oke. Harusnya nih dua-dua udah mulai nge-force download sih, dua-duanya. Dua chunk itu. Dan aku juga pengen ke ini juga. Karena ini nggak cuma berlaku untuk itu grid power, tapi juga berlaku untuk mesin. Kalau untuk mesin nggak terlalu masalah sih. Tapi kalau misalkan kita pergi jauh-jauh, ini nggak bakal kerja. Jadi ya mungkin aku bakal force download aja deh, karena kebetulan punya banyak kan. Jadi kita simpan dulu sisanya, bisa kita pakai buat macam-macam gitu. Oke, jadi mungkin aku bakalan keep lagi. Ini bakal banyak keep nih episodenya. Mungkin yaitu aku bakalan pergi ke Nether Fortress. Mungkin aku bakalan membuatnya simpan dulu biar nggak hilang. Ini juga mungkin ku simpan. Ya, oke. Dan aku bakalan project. Bakal pidat. Ya, kita lihat saja ya. Yang bilang nethernya literally kosong. Dan mungkin aku bakalan perbesar landed distance-nya biar aku bisa ngelihat jauh gitu. Nether bisa ngelihat
Mungkin ada nether portage-nya di sekitar, nggak ada? Oh, ada itu. Dekat juga. Karena blade pun juga merepotkan sih di sini. Jadi aku bakal speed up aja untuk bikin jembatannya. Dan mungkin kita lihat strategi apa yang bakal aku pakai ya untuk ngelawan mereka-mereka nih. Oh ya, armor juga. Ya udah, aku bikin jalan dulu. Nanti untuk perlengkapannya bakal kita bahas setelah ini. Oke, awas ditembak nih. Ini aku dari bridge ini main takut-takutan karena nih takut ditembak sama blade-nya. Oke, jadi bakal aku balik aja dulu. Ini panjang juga sini. Oke, jadi perlengkapan apa yang bakal aku pakai di sini? Kita udah juga melihat maaf, suara portalnya mungkin besar. Kita bentar ya. Oh, bakal kecilin lagi lah. Oke, yang intinya perlengkapan apa sih yang bakal aku pakai di sini? Yang tentu saja kita pakai tinker kontrak ini, karena di sini kita bisa upgrade ini. Jadi ada satu material yang cukup memberikan damage yang cukup besar untuk sword kita, yang sering juga aku pakai kalau misalkan di versi ini ya. Kalau di versi terbaru mungkin udah beda lagi. Dan aku bakalan perlu ambil aku di sini, atau di sini aja. Nah, di sini di chicken ini pun aku udah punya banyak banget iron, karena aku udah breed sampai kenyang semua, sampai banyak banget. Mungkin bakal beberapa harus ku sembelih. Agak kejam, tapi ya udah. Dan lihat dari aku kumpulin beberapa aja, udah langsung dapat 46 iron, dan di sini pun masih banyak iron ya. Ini iron dari hasil apa ya, bukan aku taruh dari chest itu. Jadi bakal aku pakai aja buat iron armor yang basic aja. Ini kalau nggak salah ada bentar ya. Kalau nggak salah ada armor lain, tapi nggak usah aku bahas lah ya. Nanti aja kita bahasnya. Ini aku delete dulu. Aku bakal butuh obsidian karena yang ku ingin, bentar mana ya bukunya, ya. Seperti biasa kalau mau lihat resource-nya di bukunya, tools yang bagus itu ini obsidian. Damage-nya 4,2, jadi cukup tinggi. Dan mungkin aku bakal pakai bone juga. Ini kombinasinya biasa aku pakai di versi ini ya. Kalau di terbaru beda lagi. Jadi sesuaikan saja dengan ya bukunya itu. Untuk aku bakal pakai obsidian, kemudian bone, fractured ya. Dan mungkin aku bakal pakai flint juga, karena flint ini ngasih damage juga tambahan untuk unarmored target ya. Karena kebanyakan target kita nggak pakai armor. Jadi kita bakalan coba ini leather pan-nya mau ku buang, tapi jangan deh. Pentorku udah banyak banget ya. Mungkin aku bakalan taruh aja. Bentar ya. Waduh, banyak netherman-nya. Bentar aku habisin. Mohon maaf ya untuk yang suaranya ini. Kenapa?
Oke. Mana obsidiannya? Ini bisa aku otomatiskan untuk bikin apanya, tapi nanti saja kita bikinnya mungkin. Kita ambil ini, kita ambil bone di sana. Dan mungkin bakal aku dorong aja daripada aku lama-lama. Dadah. Daripada aku lama-lama ini, bone mungkin bakal aku ambil. Dan juga bone. Oke. Langsung saja. Kita bikin slot yang baru. Ada dua pilihan mau, kayaknya ya bakal aku timpa aja dengan slot yang ini, karena ini by the way bisa ditimpa ya, jadi istilahnya kita upgrade gitu. Nah, lihat damage-nya bertambah lumayan 1,2 dari 1,3 tadi nambah. Sama aku minta turut dari bone dan nambah lagi, jadi tambah 1,5. Wow, oke. Dan kita tetap crit ini dia ngasih damage tambahan untuk damage yang tidak berarmor. Dan kita butuh bow ya, biar kita bisa tembak itu blade-nya. Kita perbaiki dulu durability-nya, karena durability-nya cukup. Mungkin bisa aku bikin baru, tapi nggak apa, kita pakai aja. Oke. Apakah episode ini bakal kepanjangan mungkin? Jadi mohon bersabar ya. Oke. Mungkin udah siap tempur kita, tapi di sana cukup berbahaya ya. Jadi kita kayaknya bakal butuh banyak makanan. Harus coba berapa carrot ya, karena kebetulan ada beberapa yang tumbuh. Kemudian apa di sana? Aduh, ini gara-gara aku punya ring ini agak merepotkan juga. Ayo tumbuh. Udahlah. Oke, kita coba saja. Mudah-mudahan aku selamat. Mungkin aku bakal pakai telepon mungkin. Tapi harusnya sih kalau misalkan kita ada punya ini dan punya banyak blok, harusnya nggak masalah ya. Aku pengen ambil wandku dulu biar jalannya lebih lebar. Oke. Besar ya. Oke, tunggu bentar, aku mau perbesar dulu jalannya. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, karena kita ada punya plate juga, nggak terlalu bermasalah kalau jalannya lebar. Dan by the way ini apa? Kok aku jadi lupa ngomong apa? Oh ya, ini tengah slab, jadi ya agak kurang rendahin biar nggak ada spawn kan kalau di sini. Tapi aku bakal bikin platform yang besar juga. Kenapa? Karena aku mau ada satu mob yang spawn di sini, yaitu yang kita butuhkan juga, yaitu gas. Dan ini juga ribet juga untuk menangkap gas ini. Kenapa? Nanti kita lihat. Pada ini render detailnya kurang rendahin. Mudah-mudahan enggak kenapa-napa. Ini juga tempat yang akan lihat tuh, udah mulai terbang-terbang semua blade-nya. Aku bakalan perlu gelap banget ya. Bracketku udah tinggi kan. Gak ada tempat masuk buat ininya kah? Ada yang mau nembak. Awas. Gak ada tempat buat masuknya kah? Berat banget ya. Ini bakal merepotkan, jadi mohon tunggu bentar. Mana ya? Apakah aku bakal barbar ini? Kalau aku barbar, aku bisa mati sini. Oke, aku bakalan coba barbar, tapi aku punya strategi lain. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa.
naruh ngapain kamu? Waduh, ini kalian lihat kan, namanya rare drop. Nggak sepertinya Wither Skelton bakal ngedrop drop of evil di ngebunuh banyak sini, nggak cuman satu. Jadi ya aku bakal agak perjuangan di sini. Dan aku lupa bikin shield ya, harusnya aku bikin shield ya. Ini penting juga nih, penting banget bahkan untuk ngadepin di sini. Baik. Makasih. Halo. Oke, kita ambil aja dikit. Aku simpan dulu berapa yang nggak butuh. Nah, aku kayak tegang ya. Karena memang oke, hampir aja kena. Oh, banyak ya dari sana ya. Leader kamu sini. Mungkin aku bakal balik dulu bikin shield daripada aku tiba-tiba kena ini. Ya, ini enak banget kan pakai flying quick nih, jadi bisa kabur-kaburan juga. Makanya aku sengaja nggak bikin sampai ujung, sampai ke nether portage-nya ini jalannya. Karena kita punya nih flying quick. Bahkan kalau aku hilangin pun juga bisa kalau misalkan kita pakai ring yang lebih tinggi. Tapi ya karena kita masih seadanya saja, kita perlu agak effort. Kita bikin tempatnya ini ya. Oke, aku kembali lagi dan wow, langsung berjejer banyak banget blaze-nya. Oh my. Oke, aku bakalan nunggu di pon dulu tadi ya. Aku kembali lagi dengan shield. Jadi dengan ini harusnya blaze nggak terlalu berbahaya ya. Kalau misalkan kalau aku bener. Sebenarnya kalau masalah combat aku juga nggak sejago itu, tapi tenang aja nggak juga sejago itu. Jadi harusnya sih nggak. Jadi mungkin aku nggak bakal mati konyol, tapi juga nggak akan sejago
ya kayak dream contohnya. Dan ini aku nemu tempat netherworld, tapi ini aku punya inventory udah penuh banget. Ada beberapa yang saya nggak terlalu perlu. Ini dari mod cyclic ya, bukan not one nih, sebenarnya nggak terlalu bakal buang juga. Ini dulu, mungkin ada gunanya. Aku nggak akan nggak terlalu tahu apa untuk apa ini sekarang. Nanti kita ya nanti pernah siapa tahu berguna gitu. Aduh, malah kena lagi. Banyak makan ini. Banyak makan agak mati gitu. Oke, ini dari tadi gelap banget ya. Oke, lagi redstone ya, sama darkwood. Oke, tapi butuh energi. Ini dari mungkin detik kita bakalan progress ke sini. Mungkin nggak akan jauh dari episode ini. Jadi ya bakal ketemu di next episode-nya ya. Oh my, compress with skeleton. Hati-hati. Mudah-mudahan aku nggak kena sesuatu di sini. Halo. Oke, ya langsung berubah jadi banyak. Mudah-mudahan tidak dapat ya, karena ini lama juga. Bukannya dapat profit, malah dapat with skeleton. Oke, butuh sih karena kita betul-betul agak dari cepatnya besar gitu. Ada tantangan untuk dapetin. Oh ini dia dapat apa nggak dapat. Oke, dapat 2 bahkan. Oke, aku bakal keluar dulu bentar ya. Apa yang pakai telepon cuma nanti aku bakalan manual aja deh. Oke, akhirnya berhasil juga. Oke, mungkin kalian bakalan agak susah dapat kontaknya ya, nggak apa-apa. Di sini bakal aku jelasin. Akan aku bikin platform yang besar tadi, sekitar 20 kali 20 lebih mungkin ya. Tadi pengen aku perluas tapi tiba-tiba muncul pula guys ya. Jadi intinya ya mirip sama itu mob farm. Jadi kalau misalkan kita bikin dataran luas di platform luas di Nether bakal spawn mob-mobnya termasuk juga gas ini. Nah, tapi masalah utamanya juga selain kita perlu gasnya, kita perlu ngecekaretin dia dulu. Jadi curse lasso ini dia nggak bisa langsung gitu kita ambil kayak mob yang biasa, mob yang kalau misalkan mob animal ini ya harus kita sekaratin dulu kira-kira 2 health ya, 2 hati harus sekaratin sampai situ. Jadi strategiku ini yang biasanya aku lakukan juga ketika aku lagi pengen bikin ring ini, yaitu aku bakalan pakai bow. Aku tembak 1 kali, kalian harusnya dari gila. Aku tembak 1 kali, nyawanya udah berkurang, langsung aku ambil dan udah bisa kita ambil tentu saja. Dan otomatis kita udah bisa bikin ini seharusnya. Kita pakai sama gelas ya, bentar ya. Nah ini
kenapa nih ada banyak resepinya nih? Ada beberapa tipe. Ini kurang lebih sama ya. Dari sini sampai sini sama semua. Cuman yang beda cuman ini. Dua blok atas kiri kanan ini. Ini cuman ngasih apa ya, modenya gitu. Jadi intinya dia cuma ngasih tampilan. Kalau misalkan yang ini berarti dia ya biasa aja, kita terbang saja. Tapi kalau misalkan ada ini biasanya ada tampilan, kalian bisa ngeliat karakter kalian punya sayap, dan sayapnya itu beda-beda itu tipenya. Yang tentu aku nggak akan ngeliatin semua, aku bakalan pakai yang glass aja kayaknya yang kosong. Nah, aku punya beberapa, maka aku bakar dulu. Aku kekurangan wood bentar ya. Mana saplingku? Aku bakal bikin sih nanti. Di off cam aja ya, nggak usah aku kasih lihat. Ayo tunggu. Mana krukku? Ini. Oke. Bentar ya. Ya aku bakal pakai stick aja. Ini juga banyak goat sini, goat nugget ini habis bunuh-bunuhin apa namanya, si pigman ya, biar pada muncul gitu. Kalau misalkan apa kebanyakan mob kan kadang dia nggak muncul kan, jadi harus ada mob capnya gitu istilahnya. Dan ya kita tinggal nunggu smelt aja. Oke, kita tinggal bikin ringnya. Finally ya, perjuangan yang sangat besar untuk bikin ring ini doang, dan akhirnya tada, yes, kita bisa terbang. Nah, benar kan? Ini bukan tipe-tipu. Ini bisa terbang, bahkan gak ada fall damage ya, coba. Nah, ya, persis sama kreatif. Kita nggak akan kena full damage kalau misalkan jatuh. Dan ini akan sangat memudahkan kalau mau pergi kemana-mana gitu ya. Bahkan aku bisa, bikin island baru. Ini dia. Ini aku nggak akan tentang karena ini aku belum ada ini sih keinginan buat bikin island baru, cuman mungkin bakal kita cek ya. Apa sih yang akan kita lakukan depannya. Udah travel nether ini udah kira-kira. Ini ya aku kurang tahu sih ini untuk apa, tapi ya mungkin kita akan lanjutkan aja beberapa questnya di next episode. Jadi mungkin kita sekian ini aja. Jadi oh ya mungkin dikit aku jelasin lagi beberapa apa sih yang ada di Extra Utilities ini. Karena sekarang kita ada bikin engineering, ada beberapa juga yang sangat berguna di Extra Utilities ini yang mungkin juga bakal sering dipakai di nextnya. Dan tentu saja transfer node-nya gitu untuk bisa nge-transfer item ataupun fluid dan energi. Kemudian ada upgrade-nya juga. Ini upgrade-nya ya, untuk mempercepat transfernya biar cepat gitu. Dan ada upgrade tak-nya nih biar normalnya nih satu-satu ya. Jadi tak ini bisa langsung satu tak langsung ke transfer gitu. Kemudian ada filternya juga. Ini juga penting kalau misalkan kalian mau bikin kayak otomatis gitu. Ini bisa ngefilter si barang apa saja sih yang bakal kita tarik gitu ya dari satu tempat gitu. Kemudian drop people ini juga ada fungsi lain. Mungkin nggak akan aku pakai sekarang sih. Jadi intinya kita bisa klik kanan dia ke dirt, dan dirtnya ini bakal berubah jadi dirt yang khusus. Yang nantinya mob bakalan makin banyak spawn di sana. Jadi makin bergerombol mereka spawnnya, dan itu cocok banget buat mob farm, tapi tentu saja juga bikin nge-lag ya. Jadi aku perlu nge-establish dulu mob farmnya dulu biar bisa aku pakai ini rock people-nya maksimal gitu ya. Dan yang penting juga, mana ini dia. Mechanical user ini juga penting sih, sering banget aku pakai juga. Mechanical user ini istilahnya kayak istilahnya meniru player kita gitu. Kita bisa otomatiskan klik kanan, klik kiri, bahkan yang intinya nanti bakal aku pakai mungkin di episode-episode kedepannya, bakal mungkin kalian kalian lihat aku pakai gitu. Dan juga mechanical crafternya ini istilahnya auto crafting ya.
Kemudian ada ini sheet yang bisa ngasih kita redstone, tapi aku kurang tahu sih ini dapatnya di mana. Tapi di Minecraft Vanilla, Red Orchid ini bisa kita dapatkan dari nge-mining redstone ore kalau nggak salah. Itu bisa ada kemungkinan diambil ini juga. Oh ya, ini juga ada download versinya versinya Ethereum ya, aku lupa. Ada download one ini. Aku lupa nih berapa cang ukurannya. Dan juga nih, tapi ini ribet sih. Kita butuh villager. Gimana caranya kita dapat villager di sini? Mungkin yang di pikiranku ya, kita dapat villager dari zombie villager yang kadang muncul. Kita tangkap, kita ubah dia jadi villager yang asli. Tapi ya itu dapat ribet ya. Dan juga kayaknya ada satu lagi item yang ini ada trash juga untuk buang-buang item. Ini juga ada drum. Ini juga mungkin banyak dipakai juga, yang bisa ngasih kita kapasitas untuk fluid atau cairan kita kalau mau simpan, dan bisa dengan jumlah yang sangat besar gitu ya. Ini aja bisa sampai 500 bucket mungkin ada, atau bahkan lebih ya. Aku perlu lihat lagi dari wawolanya, atau harusnya di GI terbaru udah langsung muncul gitu penjelasannya gitu. Ada satu lagi yang pengen ku highlight tapi aku lupa. Apa ya? Aku lupa. Bentar ya. Ada dimensi juga di sini. Seingatku. Ada nggak ya? Deep. Nggak ada ya? Coba aku cek ya. Kayaknya ini deh. Yang intinya cara craftingnya kita butuh ya kabelnya di kompres kayak gini, yang kita crafting terus sampai jadi gemuk kayak gini. Kayaknya nih harusnya ada lagi yang namanya deep dark. Makanya bukan dari mod ini, atau di sini mungkin nggak ada kali ya. Oke lah, kalau gitu kira-kira gitu aja penjelasan dari mod Ethereum-nya ini. Jadi ya intinya kenapa aku masuk ke mod ini, karena aku pengen dapetin ini ya, engineering, supaya akhirnya kita bisa terbang. Dan tentu saja ini bukan cheat, ini adalah mod ya. Jadi, dan cara craftingnya kita udah lihat gitu ya. Ada mill yang menjadi power dari engineering-nya ini. Kemudian kita punya juga transfer node-nya sebenarnya dari episode lalu sih. Yang ini juga dari Ethereum ya. Kita juga bahas sedikit mengenai drawer yang dari mob farm ini. Dan juga chicken changload. Ini modnya bakalan jarang kalian lihat, tapi konsepnya changload, ngeforce changload juga bakalan kalian banyak kali lihat di modpad gitu. Jadi pastikan kalau kalian istilahnya mempersilakan namanya changload, pasti ada lah, maka nggak ada gitu. Ya silakan pakai saja. Mungkin nggak harus pakai changload, ini ada cara-cara yang lain juga ya. Dan ya sekian dulu untuk episode mengenai Ethereum 2. Mohon maaf nih episodenya agak lama-lama ya, agak lama-lamain karena ya emang aku agak kurang persiapan ya, aku akui. Ya mungkin kedepannya bakal aku lebih banyak persiapin biar kalian nggak usah terlalu banyak menunggu, dan aku nggak capek untuk ngekat ya videonya gitu ya. Jadi ya terima kasih semuanya sudah menonton, dan sampai kita akan bertemu lagi di modpack di Kaipeter kita 3 yang selanjutnya. Dadah semuanya.